Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan full review ya dan seri pengalaman saya pada 100 Code 82 guys. Jadi saya akan secara lebih detail men-sharingkan ya untuk feel, karakter dan juga performa dari raket ini. Dan pada video kali ini saya tidak akan menyampaikan untuk spek dan detailnya bagaimana karena sebelumnya sudah saya bahas di review spek dan detail. Buat kalian yang penasaran, nanti kalian cek aja di kolom deskripsi. Saya sertakan linknya di situ ya guys. Oke, langsung aja kita ke Cult 82-nya ini guys. Nah, Cult 82 ini yang saya rasakan secara umum, ini raketnya tuh enak digunakan ya. Mudah, adaptasinya juga cepat ya. Dan ini raketnya menurut saya tipikal pemain yang all-rounder ya. Dan lebih ke speed ya. Meskipun untuk bermain power, menurut saya ini juga bisa. Nah, feel yang saya rasakan kalau dalam kondisi seperti ini itu raketnya terasa balance guys, terasa balance. Jadi dia nggak terlalu berat kepala dan nggak terlalu ringan juga. Jadi menurut saya ini raketnya pas lah ya. Jadi untuk bermain all round ini enak. Kemarin waktu waktu dalam kondisi kosongan beratnya itu jatuh di angka 82,9. Jadi beratnya 83. Jadi dia masuk 4U ya. Nah, BP-nya seharusnya tertera itu 295, tapi kemarin ini 291 ya. Jadi memang feel-nya cenderung dia balance ya. Jadi all enak digunakan untuk menyerang dan juga untuk bertahan guys ya. Dan untuk stimulusnya yang saya rasakan ini dia flex ya, sesuai dengan speknya. Ini terasa flex ya, dan flexnya juga nggak terlalu ngeflex banget ya. Kemudian untuk swingnya ya, ini swingnya enak guys ya. Swingnya enak, manuvernya juga enak. Jadi untuk kalian yang suka permainan-permainan cepat, adu-adu drive, kemudian untuk defense, ini raketnya bisa dimaksimalkan dengan baik guys. Punya keunggulan di situ ya. Nah, kebantu juga dari frame shape-nya yang menurut saya ini punya aerodinamika yang bagus. Dan kalau diperhatikan ini frame shape-nya itu seperti Li-Ning turbocharging Z ya guys. Jadi di bagian bawah sini kalau diperhatikan itu dia lancip gitu ya guys, lancip. Nah, lancipnya itu kemudian dia agak ke tengah gini, kemudian dia ngebuka ya ke arah keluar gini ya, ke arah pinggir gitu, kemudian ke atas gini dia ngebuka. Jadi ini menurut saya ya mirip-mirip dengan turbocharging Z. Tentunya ini punya hambatan angin yang sedikit ya, bulan anginnya bagus ya. Jadi untuk kalian yang suka mengandalkan permainan-permainan cepat, adu drive, ini menurut saya raketnya enak ya guys, bisa kalian maksimalkan dengan baik ya. Untuk handlingnya ini juga enak berkat grip yang ditawarkan oleh Android ini, ukurannya menurut saya nyaman dan disukai oleh mayoritas kebanyakan tangan orang Indonesia ya, karena setahu saya kebanyakan orang Indonesia itu menyukai grip yang cenderung kecil ya. Tapi ada juga kok yang sukanya agak tebal, jadi nanti tinggal kalian sesuaikan di pilihan gripnya ya guys. Nah, kemudian untuk cat, desain dan finishingnya, untuk catnya ini warnanya navy ya, finishingnya matte atau doff ya. Dan untuk kerapiannya menurut saya ini boleh juga di harga 300 ribuan, bisa dikatakan rapi ya. Dan untuk stikernya saya kurang tahu apakah seperti Li-Ning atau enggak yang di beberapa serinya itu mudah ngelupas. Sejauh ini yang saya gunakan ya karena masih belum terlalu lama ya, ini ya masih aman-aman aja ya. Kemarin sempat beberapa kali di awal kok mengenai frame ya, karena saya masih adaptasi dengan swingnya ya. Itu kalau saya perhatikan ini aman ya, belum ada pencip ya. Jadi bisa dikatakan ini sejauh ini ya aman ya guys. Dan menariknya lagi juga ini kembali ke frame shape-nya tadi ya. Untuk aero groove-nya itu dia di atas ini guys. Nah di atas ini, jadi ini agak ke atas ya. Jadi ya memang dia memiliki frame shape yang agak-agak nggak biasa gitu ya guys. Oke, kemudian untuk dari segi stabilitasnya menurut saya ini oke, di harga 300 ribuan. Stabilitasnya bisa dikatakan bagus. Untuk soliditasnya menurut saya meskipun ini nggak solid-solid amat, tapi menurut saya udah cukupan ya untuk pemain-pemain kelas pemula, kelas hobis, pemain-pemain yang kalau bermainnya itu ya lebih having fun. Ini menurut saya udah oke banget ya. Tapi kalau kalian ingin mencari yang benar-benar terasa lebih solid, menurut saya nanti perlu dimainkan di senarnya guys ya. Senarnya nanti akan memberikan pengaruh juga ya nanti ke situ guys. Oke, itu tadi untuk feel dan karakter yang saya rasakan dari raket ini. Sekarang kita ke bagian performanya ya guys.
Nah, untuk smash atau untuk bermain power seperti yang sampaikan tadi, meskipun ini tidak terlalu terasa solid, tapi solidnya udah cukup ya. Jadi untuk bermain power menurut saya ini sudah oke ya, sudah lumayan. Cuma kalau musuh kalian nanti punya pertahanan yang bagus ya, kalian perlu pinter-pinternya mencari posisi smash yang bagus, atau kalian perlu sedikit memanfaatkan kelebihan di raket ini, yaitu di swingnya ya. Jadi kalau kalian bisa memanfaatkan swing speed, nanti generate powernya juga bisa dapat dari situ guys, dan tinggal dikasih pilihan senarnya. Untuk power saya kasih nilai 8,5 ya guys ya. Jika dibandingkan dengan seri code lainnya 77, 79, ini menurut saya lebih powerful ya. Kalian jika ingin membuat raket jadi lebih powerful lagi, kalian tinggal akali di gripnya bisa dilepas ya, ditipisin, nanti otomatis BP-nya akan naik. Nah, itu juga bisa akan membuat generate powernya jadi bertambah. Untuk lob ini oke, enak, nggak effort banget, cuma sedikit butuh dorongan ya, karena dia BP-nya kan nggak terlalu tinggi ya, cenderung balance, dan raketnya juga 4U, jadi butuh sedikit butuh sedikit main di sini ya guys, di lengan. Saya kasih nilai 8,5 juga. Kemudian untuk drive, nah kalau drive saya kasih nilai 9 karena dia swingnya enak guys, swingnya termasuk enak. Tapi ini kalau dibandingkan dengan yang Colt 77, 79, ini sedikit lebih berat ya. Tapi buat kalian yang tangannya udah kuat, ini menurut saya pasti enak. Jadi untuk drive saya kasih nilai 9 ya, termasuk enak juga. Kemudian untuk defense, oke, saya kasih nilai 9 juga. Ini enak ya, dari backhand ke forehand ini juga cepat, dan stimulusnya juga ini ngebantu banget. Kita bisa memainkan wrist kita untuk membuat koknya lari ke belakang ya. Kemudian untuk drop shot oke, nggak ada masalah. Netting juga oke, nggak ada masalah. Meskipun kemarin sebenarnya saya belum terlalu banyak memaksimalkan di bagian nettingnya, tapi dengan feel yang saya rasakan seperti ini dari pengalaman sudah ini nettingnya bakalan enak juga guys. Kemudian untuk control flashing oke ya, meskipun nggak kalau kalian mencari lebih akurasinya lebih bagus lagi, perlu tension yang lebih tinggi ya guys. Jadi kalau untuk drop shot netting saya kasih nilai 9 juga ya. Kalau control flashing saya kasih nilai 9 juga ya, karena ini raketnya secara umum swingnya enak, di kontrolnya juga mudah ya. Oke, nah buat kalian yang pemula, ini raketnya recommended banget ya. Pemula yang lebih mengutamakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan, ini raketnya enak ya. Kalau kalian lebih mencari swing yang enak tapi juga powernya dapat, bisa pilih yang seri Colt 77 atau 79 ya. Tapi kalau kalian sudah punya power bagus, saya sarankan jika kalian tertarik dengan seri Colt, ambil yang 82-nya. Buat pemula yang tipikal pemainnya Alron, ini masuk, yang suka bermain power, menurut saya ini juga bisa masuk. Kemudian kalau kalian yang intermediate, ya ini lebih untuk yang pemain yang all-round juga guys. Oke, mungkin review saya untuk raket ini cukup sekian. Nanti di kesempatan yang lain kita akan membahas saudaranya yang 79 ya guys. Terima kasih kalian sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika kalian sudah ada yang menggunakan raket ini, boleh sharing pengalaman kalian ya guys. Kita jumpa lagi pada video-video yang lainnya guys.